Duel El Clasico akan tersaji pada final Copa del Rey 2025, Minggu dini hari WIB, 27 April 2025. Barcelona dan Real Madrid akan berebut gelar juara di Stadion Olimpiade Sevilla mulai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menyajikan banyak aspek menarik. Kedua tim tak akan bersaing untuk gelar juara sekaligus menjaga kehormatan masing-masing dalam konteks rivalitas abadi dua tim raksasa Spanyol ini. Simak sejumlah fakta menarik soal laga ini, seperti dirangkum dari laman La Liga, Marca, dan Football Espana. 1. Head-to-head umum. Ini merupakan pertemuan ke-260 kedua tim di semua ajang. Dalam 259 laga sebelumnya, Real Madrid menang 105 kali, Barcelona menang 102 kali, dan 52 laga sisanya berakhir imbang. 2. El Clasico di final. Ini akan jadi laga final Copa del Rey ke-8 yang mempertemukan kedua tim. Dalam ke-8 final itu, Real Madrid juara 4 kali, Barcelona 3 kali. Hanya laga Barcelona versus Athletic Bilbao yang lebih banyak digelar di final Copa del Rey, 9 kali. 3. Pertemuan terakhir. Terakhir kali kedua tim bertemu di final Copa del Rey adalah pada 2014 lalu. Los Merengues menang tipis 2-1. Angel Di Maria dan Marc Bartra saling mencetak gol sebelum Gareth Bale mencetak gol yang legendaris itu untuk membuat Los Blancos menang. Di luar final, El Clasico terakhir kali terjadi pada semifinal edisi 2023. Ketika itu Los Blancos menang dengan agregat 4-1 sebelum akhirnya menjadi juara. 4. Rekor juara Copa del Rey. Laga puncak nanti akan menjadi laga final Copa del Rey ke-123. Barcelona adalah pemegang rekor juara Rey dengan 31 kali juara. Real Madrid ada di tempat ketiga dengan 20 gelar. Tim tersukses kedua di turnamen ini adalah Athletic Bilbao dengan 24 gelar. 5 jalan menuju final. Barcelona menang lawan Barbastro, 4-0, Real Betis, 5-1, Valencia, 5-0, dan Atletico Madrid, 5-4, untuk bisa melaju ke partai puncak musim ini. Sedangkan Real Madrid menang lawan Minera, 5-0, Celta Vigo, 5-2, Leganes, 3-2, dan Real Sociedad, 5-4, untuk melaju ke final. 6 jejak El Clasico musim ini. Final ini menjadi El Clasico ketiga musim 2024-2025. Barcelona mendominasi dua pertemuan sebelumnya, menang 4-0 di La Liga, Oktober 2024, dan 5-2 di final Supercopa de Espana, Januari 2025. 7 statistik apik Barcelona. Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick tampil luar biasa, belum terkalahkan sepanjang 2025 di semua kompetisi. Mereka memimpin klasemen La Liga dan lolos ke semifinal Liga Champions, sehingga berpotensi mengejar potensi treble, La Liga, Copa del Rey, Liga Champions. 8. Real Madrid kejar gelar ketiga. Real Madrid akan mengejar penebusan. Mereka sudah tersingkir dari Liga Champions karena disingkirkan oleh Arsenal. Di La Liga masih tertinggal 4 poin dari Barcelona. Karena itu mereka termotivasi untuk menyelamatkan musim dengan trofi Copa del Rey. 9 pemain absen. Robert Lewandowski akan absen karena cedera hamstring. Barcelona akan mengandalkan Ferran Torres untuk mengisi lini depan, didukung Lamine Yamal dan Raphinha. Madrid mengandalkan Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Kylian Mbappe. 10 juara dapat 2 tiket. Selain meraih trofi, juara Copa del Rey otomatis lolos ke fase grup Liga Eropa 2025-2026 dan berlaga di Piala Super Spanyol 2026. Hal ini akan menambah daya tarik laga final ini, meski tiket Liga Eropa tak penting bagi kedua tim yang hampir pasti lolos ke Liga Champions. Pelatih Barcelona Hansi Flick ingin para pemain mudanya menikmati final Copa del Rey melawan Real Madrid di Estadio de la Cartuja pada Minggu dini hari, 27 April 2025. Ia ingin Barcelona melupakan dua kemenangan mereka di El Clasico musim ini. Barca menang 4-0 saat kedua tim bertemu di La Liga di Stadion Santiago Bernabeu pada bulan Oktober lalu. Setelah itu, Barcelona juga menang 5-2 di final Supercopa Spanyol di Arab Saudi pada bulan Januari 2025. Kedua tim bertemu untuk ketiga kalinya di final Copa del Rey. Setelah itu, kedua tim akan kembali bertemu dalam lanjutan Liga Spanyol pada 11 Mei mendatang. Kemenangan Barca akan membuat mereka tetap berada di jalur untuk meraih treble. Barcelona masih berada di semifinal Liga Champions dan akan melawan Inter Milan. Raphinha dan kawan-kawan juga memiliki keunggulan 4 poin atas Madrid di puncak La Liga. Penjaga gawang Marc-Andre ter Stegen kembali ke skuad setelah absen 7 bulan karena cedera lutut. Tetapi,
Barca tidak diperkuat bek kiri Alejandro Balde dan penyerang Robert Lewandowski karena mengalami cedera hamstring. Tempat Lewandowski akan digantikan oleh Ferran Torres, yang merupakan pencetak gol terbanyak bersama di Copa del Rey musim ini dengan 5 gol. Pemain muda Pau Cubarsí dan Lamine Yamal juga diharapkan untuk menjadi starter. Pemain muda jebolan akademi, termasuk Gavi, Fermin Lopez, dan Hector Fort, juga berusaha untuk mendapatkan tempat di tim utama Hansi Flick. Real Madrid mungkin berharap akan ada keberuntungan pada kali ketiga pertemuan di Estadio de la Cartuja pada Minggu, 27 April 2025, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti punya tugas berat untuk melakukan beberapa perubahan. Ancelotti dan Madrid menghadapi pekan yang sangat mengecewakan. Tim yang bermarkas di Estadio Santiago Bernabéu tertinggal dalam perebutan gelar La Liga. Madrid juga sudah tersingkir dari Liga Champions setelah gagal melewati hadangan Arsenal. Ada kemungkinan Real Madrid mengakhiri musim tanpa trofi. Final Copa del Rey akan menjadi satu-satunya fokus Ancelotti dan semua anggota tim Real Madrid. Berikut masalah-masalah yang harus Ancelotti hadapi menjelang laga melawan Barcelona. Pertama, Ancelotti sangat mempertimbangkan untuk kembali ke sistem 4-4-2 yang sangat sukses musim lalu. Namun jika ia melakukannya, ada kemungkinan besar Rodrigo Goes akan dicoret dari susunan pemain. Posisi sayap kanan kemungkinan akan diisi oleh Federico Valverde atau Dani Ceballos. Kedua, ada dua posisi yang diragukan Ancelotti, bek kiri dan gelandang tengah. Bek kiri kemungkinan diisi Eduardo Camavinga atau David Alaba karena Fran Garcia tidak diandalkan dalam pertandingan besar. Situasi ini memberi ruang untuk Luka Modric bermain di lini tengah. Ancelotti menilai performa Fran Garcia semakin membaik. Ia menyatakan bahwa pemilihan skuad utama dalam setiap pertandingan akan menyesuaikan karakteristik setiap pemain. Ketiga, Marca telah mengonfirmasi bahwa Thibaut Courtois akan menjadi starter untuk Real Madrid saat menghadapi Barcelona. Andriy Lunin telah menjadi penjaga gawang utama Real Madrid selama Copa del Rey. Mengingat keraguan seputar situasi cederanya, Courtois kemungkinan tak akan menjadi pilihan utama di La Cartuja. Berdasarkan fakta yang disajikan di atas, bagaimana menurut kalian? Apakah Real Madrid akan pencundangi Barca atau Barca sendiri yang akan melumat habis El Real dan membuat mereka berpotensi 0 gelar musim ini? Tulis prediksi skormu di kolom komentar.